Itu apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Kau sibuk urus apologet ya, Tuhan Yesus biar lu pada tahu ya, pegang kuasa dia selalu. Shalom. Shalom. Setajam mata pisau, luar biasa. Menyayat sampai membelah ke ulu hati. Silakan Nabi 26. Tapi jangan lupa, hati-hati, jangan sampai tersunat 2 kali. Habis nanti Pak. Tapi silakan, ada yang mau disampaikan? Enggak, itu gimana itu masalah itu menghamili itu gimana investigasinya itu? Oh iya, hari... kemarin kita udah dapat ya infonya, katanya ada yang hamil. Dia juga udah memberikan laporan terkait dengan pergi ke bidan lah, pergi ke dokter lah. Tapi ini kan kita baru dengar satu pihak ya, mungkin harus belum disampaikan dulu ya. Jadi nantilah Pak ya, masih dalam penyelidikan. Kalau ada filmnya jadi tayangkan, jangan lupa ya. Oh pasti dong, kalau filmnya gitu oleh siapa, mertuaku atau siapa gitu. Aku dihamili. Betul, menantuku menghamili keponakanku atau bagaimana, ada judulnya. Betul. Nanti kita usahakan juga dibuat filmnya. Filmnya banyak sekali, serem banget di sini Pak. Jangan sensor dong. Jangan pakai sensor. Ya. Harus Pak ya, nanti di sini berat kalau nggak. Juga ini ya. Tiap hari isinya penghamilan dan kacau sekali. Inilah akibat tidak berbuah, akhirnya buahnya bikin anak. Ya kan? Ini masih ceritanya si kelompok herder itu, asu orang ya, para asu memang kayaknya udah ini sih ya, udah mulai ketar-ketir, udah ada laporan masuk juga kan. Jadi para asu ini kira-kira mungkin dalam minggu ini harus dibubarkan lah ya, karena memang sudah meresahkan juga. Ada laporan polisi, kemudian ada aduan juga. Kemudian si PG juga udah kelihatan kan mukanya Pak, jadi sementara dicari tahu itu siapa namanya, udah ada petunjuk-petunjuk. Jadi siap-siap aja, gila aja para si binatang-binatang ini. Laporan polisi udah banyak tuh di Eropa itu, asu-asu. Dan yang komplain bukan cuma nonton tuh, gereja pun udah banyak yang komplain. Karena terlalu terlalu jijik gitu ya, cara ngomongnya tuh jijik banget ya. Kayak ngomongan KM16 itu. Maksudnya ada ngomong yang lebih beradab nggak sih, cara ngomong tanpa harus mulutnya bisa melenyot-melenyot begitu gitu loh. Apa memang Tuhan menciptakan mulut mereka begitu kali ya, melenyot-melenyot begitu ya. Kalau ngomong kan bisa begitu kan, bisa kayak mulut dikeremes gitu loh. Kayaknya memang lebih cocok arah binatang sih mereka jadi. Tuhan menciptakan seperti binatang gitu. Ya, mereka sudah diciptakan Tuhan sebagai manusia, tapi lebih memilih jadi binatang soalnya. Artinya ciptaan Tuhan yang sudah mengalami terapi. Oke, ngalamin itu ya, mengalami kelainan begitu. Ya, memang agak kelainan. Ini ciptaan Tuhan yang mengalami ini ya, kenajisan. Memang sangat najis ya Pak ya. Jadi udah aneh lah ya, minimal dari kampung ke Eropa gitu kan ada berbuah yang baik. Ini kenapa nggak lepas dari lendir ya lagi. Kelompoknya mereka itu lendir semua ya, isinya bicaranya lendir semua ya. Tiap hari saya lagi heran, ini ada lagi itu, aduh. Tapi memang kalau asu mah kalau nggak jauh-jauh dari lendir ya di selangkangan sih memang.
Oh gitu ya. Mm-mm. Kan makanya asura katokan gitu kan. Eh, Itu bahaya sih kalau itu. itu kemarin hari Minggu saya bahas itu ya, saya khotbah itu tipikal banget selalu kalau nggak duit ya itu tadi selangkangan, ruwetnya selalu duit dan Selalu itu selangkangan. aja. Iya, kacau sekali. Terus jadinya sekarang ini si PG itu, iya kemarin saya dan kirimin ya, itu ada fotonya gembel satu itu ya. Tapi kini siapa, kayak tapi kira ODGJ lepas. Kan rambutnya gondrong-gondrong gitu kan, kayak ODGJ lepas begitu kan. Nggak heran Iya, ya. kayak tukang parkir lah aku lihat gitu Iya, mukanya. kayak ODGJ lepas. Makanya, jangan-jangan dia statusnya masih di Grogol loh. Kamu cari ya nggak bakal ketemu. Cari nggak bakal ketemu. Aku lihat mukanya muka-muka kasihan, tampang-tampang kasihan gitu. Tapi kalau di sini kan sok-sok iye banget, sok-sok Mas hebat Palingi gitu kan, Pak, mas karena gitu ya. Tampangnya tampang Mas Palingi mas gitu ya. ini kalau dicari heran gitu kalau ketangkep gitu kan, terus dikuliti, jangan Pak, jangan Pak. Taunya malah Jadi ini. itu Nodai aku mas. Wah, repot loh, itu tangkap minta dinodai loh. Aduh kacau nggak? Aduh nggak ikut-ikut saya. malah dia yang minta gitu ya. Pakai nama saya loh. Ditangkap malah minta dinodai loh. Harus begitu. Iya, mukanya udah kayak gitu pula, aduh. Terus lu mau bikin apa Iya. kalau begitu? Ya kira-kira mungkin butuh yang namanya dari belakang, mataharinya agak diperbaiki dikit Pak, dikasih gitu. sambal kali. Kalau dapat sih, kalau hal-hal kayak gitu tuh kita carinya dari luar aja, nggak usah yang LP lah, yang kayak gitu tuh main dari belakang layar, suruh anak-anak tangkap ya kan, taruh di kardus gitu kan, bawa, baru mataharinya suruh dibuka untuk taruh cabai lah. Maksudnya main dari Biar tahu belakang diri gitu. dikit. Dari belakang atau dari belakang layar bro? Mesti jelas itu bro. Pokoknya dari belakang layar dan belakang-belakang yang lain. Ya, jadi memang daripada ribet kan. Rada-rada sensi tuh bro. Kadang-kadang orang suka dengernya beda bro. Kalau dari belakang itu. Tapi cuma itu tadi bro, maksudnya ini pertanyaan saya. Itu benar-benar apa nggak jauh-jauh dari lendir ya bro, selalu ya? Pasti. Ini yang memang menjadi permasalahan selama ini tuh di situ Pak. Gak jauh-jauh dari situ. Jadi iman gak kuat ya di situ aja terus nanti putar-putarnya. Kalau bukan titit duit seperti yang Bapak bilang. Ya, itu betul. Kontrak nama kamera ya. Nah, saya sudah sampai parkiran. Ini kalau nggak tweet klentit ya bro ya. Selalu tweet klentit itu ya. Tapi itu dia gini loh bro. Itu memalukan kita loh bro. Kita dengar lagi bolak-balik lendir, kita malu juga loh bro. Lama-lama kita dengarnya. Nah, ini apa ya? Meresahkan. Jadi merusak pelayanan kita akhirnya, merusak kesaksian kita. Betul. Mesti kapan-kapan kita cari solusinya nih, orang-orang begini nih mesti gimana tuh ya, itu orang-orang yang merusak kesaksian pelayanan kita nih udah jadi martir begini, udah ruwet-ruwet begini, dirusak sama titit tweet klentit itu bro. Iya, itu tadinya menjadi saya momok sih sebenarnya, kita harus perbaiki dari kita. Serius juga bro. Tadinya kan masih seneng aja bercanda begini ya, cuman kepikiran gitu namanya ngerusak kesaksian hidup orang-orang ini. Iya kan? Betul. Jadi percuma kita banyak yang masuk tapi tidak berkualitas kan Pak. Mending kita sedikit tapi berkualitas. Kita dapat orang tuh yang berkualitas, yang tidak mempermalukan nama Tuhan Yesus. Makanya sebaiknya kita tindakan pencegahan gitu. Itu lebih penting daripada setiap hari ada aja kasusnya gitu kan. Datang itu lebih parah. Mereka datang gabung sama kita cuma buat rusak akhirnya. Betul.
Itu hasil dari yang namanya tidak ada pengajaran, terus tiba-tiba langsung aja main baptis-baptis aja kan. Tujuannya kan hanya untuk ini Pak, konten supaya dapat duit, ya kan seperti itu. Itu yang memang harus dicegah sekarang ini. Iya, ngeri sekali loh itu kalau misalnya tidak. Ini kita pasti harus ada satu apa ya, pencegahan itu ya. Harus ada satu pencegahan dan nggak tahu sih kalau di tempatmu ya. Kalau di tempat kita sih tidak akan terima sertifikat baptisan kalau kamu belum ikut kelas kita. Kita baptis, langsung baptis, tapi nggak akan terima surat baptisan dan kita nggak bisa bantu kalau kamu tidak ikut doa pagi tiap jam 4 pagi kalau misalnya dia butuh bantuan. Makanya kita terfilter semuanya, sangat terfilter. Kalau orang udah niat bangun pagi, ikut doa pagi, dia dengerin firman, ya dari setahun pasti adalah satu kata yang nyangkut di hati dia dan ngerubah rusak-rusaknya dia. Betul. Tapi kalau dia nggak mau dengerin firman ya kita nggak bisa bantu. Kayak beberapa orang yang kita bantu, bantuan kita banyak loh, satu bulan bisa 4-5 juta loh per orang. Ya, kalau dia dapat lengkap ya, paket yang lengkapnya bisa sampai 4-5 jutaan loh. Tapi itu tadi dia harus ikut setia di dalam komunitas. Itu membuat dia, walaupun kita tahu dia belum dewasa, belum apa ya, tapi setidaknya dia dipaksa disiplin kan. Nah itu betul. Jadi kalau misalnya ada murtadin yang cuma mengharapkan bantuan sebetulnya kan, jadi dibaptis hanya karena pengen mendapatkan uang itu kan, ya tetap kamu harus ikut doa pagi, walaupun dia murtadin dibaptis di kita, tetap kamu kalau nggak ikut doa pagi ya sorry kita nggak bisa bantu. Beberapa orang kan komplain nggak bisa, itu sudah aturannya kita begitu, komunitas kita begitu. Nah memang ikut jam 4 pagi itu kan berat ya. Bangun jam 4 pagi itu kalau nggak biasa itu berat. Beberapa itu ya mental sendiri bro. Ya kita nggak kasih surat baptis. Mau dia ngaku sudah dibaptis, surat baptisnya nggak ada ya nggak bisa. Nah ini cukup jadi dibina ya sejak awal ya. Dari awal. Makanya kan kita selalu catat kalau saya baptis itu catat, dibina benar-benar dan semua dilengkapi. Kalau dia nggak mau ya kita nggak bisa kasih surat. Ya dia ke tempat lain kalau misalnya ada perlu. Untungnya di Indonesia menikah harus pakai surat baptis ya kan. Dan kalau kamu misalnya mau minta bantuan di kita, saya Kristen loh, tapi nggak punya surat baptis, ya kita baptis ulang nggak urusan. Harus ada surat baptisnya. Itu kan sebagai salah satu tanda bahwa kamu ya kita nggak tahu, kita nggak mau dibohongin juga. Tapi setelah itu pun tetap harus ikut komunitas, kalau nggak bisa. Nah kalau yang ini kejar setoran kan, orang-orang ini kan kejar setoran. Wes ini suruh hebat ini, wah bertobat terima Yesus. Ya kalau cuma gitu mas settingan itu. Kayak banyak orang kan juga settingan buat kejar setoran, ditempel semua buat cari donasi ya kan, dijual. Itu yang maklar baptisan itu kan. Betul. Itu paling bahaya sebenarnya. Tadinya aku pikir kamu itu cuma bercanda-bercanda ini. Tapi aku lihat datanya, weh, serem kali kalau kamu bener, yang kamu ngomongin bener semua itu serem loh bro. Kita by data loh. Iya makanya. Serem loh bro. Dan saya tahu, yang dari pihak saya sendiri pun saya banyak lihat kan, bahkan saksinya banyak. Ini tambahin punyamu lagi bro. Makanya itu. Kacau ini. Kita ini harus doa puasa nih bro. Kacau kali nih. Rusak semua pelayanan kita gara-gara orang-orang ini. Karena kan banyak penyesat juga Pak sekarang ini. Jadi ya asal-asal aja kan kerjaannya hanya mau cari titit duit. Tujuannya ini. Iya. Makanya membuat malu ya, mempermalukan nama Tuhan Yesus Kristus. Itu yang saya nggak suka gitu kan. Dari awal pun kita tujuannya untuk Tuhan Yesusnya mungkin nggak malu nama Tuhan. Kita saya yang malu. Kita lagi penginjilan, tiba-tiba itu orang Islam keluar, nih orang Kristen nih, wah titit kelentit. Wah ya, kita yang malu bro. Waktu saya kesaksian kan, mana ada ajarannya katanya nggak ada, tapi saat pendetanya titit kelentit. Nah itu kan kacau nih. Bahaya banget itu. Iya dan itu justru yang kelihatannya orang-orang yang katanya
sudah hebat membaptis banyak orang lagi yang kena kasus itu semuanya rata-rata. Ini saya baru dengar ada 5 pendeta bercerai dan masih khotbah. Aduh, terkenal lagi. Saya bingung. Jadi sekarang bingung saya. Kacau nih kalian di Indonesia nih. Kalau saya mah, kalau kalian lagi nih kalian sudah pelayanan, tiba-tiba kamu bercerai, ya kamu tak stop dulu. Beda kalau kamu sudah cerai udah berapa tahun yang lalu, terus kamu dipulihkan, terus kamu mulai melayani, itu beda. Tapi ini mah enggak, sudah bercerai dia masih tetap aja terus menikah lagi, tetap nggak ada rasa apa begitu ya. Penyesalan. Iya. Lalu yang dia khotbahkan apa? Berarti Tuhan nggak maha kuasa dong. Nyatanya dia cerai. Tuhan tidak berkuasa memulihkan dia kan. Itu loh. Jadi saya banyak sih hal-hal yang harus ini ada pengawasannya terus pencegahannya Pak. Makanya nggak bisa asal-asal sebenarnya semua yang di sini. Ya tadinya saya selalu tutupin ya tapi ditutupin terus dia tambah keenakan, tambah ngedan. Makanya kan saya buka sekarang kan, nggak usah saya buka. Wah, nggak boleh begitu, hamba Tuhan tidak boleh menghakimi. Ini bukan masalah menghakimi, korbannya banyak. Makin ditutupin, dia korbannya makin banyak, dia pikir dia bisa kebal tuh. Nggak nyangka saya berani ngomong tuh. Wih, pada kejang-kejang tuh orang-orang tuh, begitu saya buka ya. Nah itu. Dikira saya takut, dikira semua takut ngomong. Kan, nah ini yang harus kita buka. Kalau enggak, orang itu merasa keenakan, dia pikir oh tidak boleh menyentuh bijinya hamba Tuhan. Wih, saya mah kalau ada hamba Tuhan gitu jangankan bijinya, pelernya baru gue selentik. Iya kan? Jangan menyentuh bijinya hamba Tuhan. Gundulmu peang. Aduh, nah ini ya yang ya saya appreciate lah kamu mau cari-cari begini. Walaupun kadang-kadang agak rese, kalau kita misalnya nggak ngerti kan rese ya bro ya. Kok rese amat sih nyampurin urusan orang? Sebetulnya kan begitu ya. Tapi makin kurang ajar kita diemin bro. Dan makin banyak. Ya pikir semua akan fine-fine saja semua ya. Makanya ini jadi masalah. Saya nggak tahu ya kenapa ini. Ya maaf kata ya, bro, beberapa gereja malah mengizinkan. Ada pendeta berzina aja nggak dipecat, bro. Itu kembali kepada organisasinya, Pak. Sebenarnya kan kalau diketahui seperti itu mungkin masih disembunyikan. Herannya kalau nggak ada ini ya, nggak ada sikap tegas dari gereja itu parah sih sebenarnya. Apapun sebenarnya dihantam aja. Emang kenapa sih? Itu parah kalau nggak ada sikap tegas dari gereja. Parah. Akhirnya merusak di dalam. Iya. Nggak solid semua. Terus akhirnya ruwet. Ya ini hanya prihatin aja lah. Saya tadi kamu cerita itu kita bercanda. Lama-lama saya ini ya bener yang kamu ngomong bener. Ya, nah tetapi memang di satu pihak ada orang yang mencari kesalahan air padahal kesalahan itu udah puluhan tahun yang lalu dicari-cari, atau ada orang yang dia sendiri nggak beres gitu loh. Ya. Dia sendiri hidupnya nggak beres. Wah, puyeng dah kalau begitu bro. Tapi saya semangat bro, tetap semangat ya. Saya dukung deh. Mata pisau ini Yesus berkati bisa viral lagi ya, menggantikan tren-tren yang lain ya. Kan sudah trennya Andre Tunggal, trennya Los Prasetya, trennya si Pavel, trennya saya, berganti-ganti semua ya, Mikana. Nah ini kebetulannya lagi tren malah yang sesat ini bro, ya, repot juga nih. Ya kan, tapi ya itu akan berakhir tragis. Percaya saya akan berakhir tragis bro. Memang, saya juga percaya kok hal-hal seperti itu. Baik, terima kasih Pak Nabi 26. Ya. Sehat selalu Pak dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati selalu. Ya, makasih Pak. Sukses selalu Pak.
Ya itu dia ya informasi dari orang yang udah pernah viral.